Hai semuanya, pernah merasa kayak ada saklar otomatis di dalam kepala kita yang tiba-tiba nyala dan mengubah suasana hati secepat kilat? Tiba-tiba dari yang tadinya santai jadi bete, dari yang tadinya semangat jadi lesu, atau dari yang tadinya sabar jadi emosi meledak-ledak. Rasanya seperti ada termostat yang bukan mengatur suhu ruangan, tapi suhu emosi kita. Dan kadang-kadang kita merasa nggak punya kendali sama sekali atas alat itu. Nah, artikel ini bakal membahas tentang sebuah konsep yang bisa membantu kita mengendalikan termostat emosi itu. Kita sebut saja teknik termostat emosi. Ini bukan hal yang rumit atau teori psikologi berat, tapi lebih ke cara pandang dan beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari. Tujuannya sederhana, biar kita bisa lebih sadar dan mampu mengatur naik turunnya emosi, supaya kita nggak gampang panas atau dingin secara tiba-tiba. Bayangkan termostat di rumah kita. Kita bisa atur suhunya, misalnya di 24 derajat Celcius. Ketika suhu ruangan naik di atas 24, termostat akan otomatis menyalakan AC untuk mendinginkan. Sebaliknya, kalau suhu turun di bawah 24, pemanas akan menyala untuk menghangatkan. Terus-menerus begitu, menjaga suhu tetap stabil. Nah, emosi kita juga bisa kita analogikan seperti itu. Kita bisa menetapkan suhu ideal emosi kita. Anggaplah suhu ideal itu adalah kondisi mental yang tenang, fokus, dan positif. Tapi kehidupan ini kan gak selalu mulus. Ada banyak hal yang bisa memicu kita, entah itu omongan orang, pekerjaan yang menumpuk, atau macet di jalan. Pemicu-pemicu ini ibarat panas yang bikin suhu emosi kita naik. Kalau kita nggak punya termostat yang bekerja, kita bisa langsung meledak. Sebaliknya, ada juga kejadian yang bikin kita sedih, kecewa, atau merasa nggak berdaya. Ini ibarat hawa dingin yang bikin suhu emosi kita turun drastis. Kalau dibiarkan, kita bisa terperosok ke dalam lubang kesedihan yang dalam. Intinya kita butuh sebuah sistem untuk menjaga keseimbangan emosi kita, agar tidak terlalu ekstrim ke satu sisi. Lalu, bagaimana cara kerja termostat emosi ini? Langkah pertama yang paling penting adalah kesadaran. Kita harus bisa mengenali sinyal-sinyal awal. Ini seperti melihat angka di termometer sebelum ruangan jadi terlalu panas atau terlalu dingin. Sinyal-sinyal emosi ini bisa beragam. Misalnya, saat kita mulai merasa gelisah, jantung berdebar lebih cepat, napas jadi pendek, atau kita mulai merasa tegang di bahu dan leher. Ini sinyal-sinyal fisik. Sinyal emosionalnya bisa berupa pikiran negatif yang mulai berdatangan, rasa ingin menggerutu, atau keinginan untuk mengisolasi diri. Biasanya sinyal-sinyal ini datang jauh sebelum emosi itu meledak atau kita terpuruk. Seringkali, kita mengabaikan sinyal-sinyal kecil ini, sampai akhirnya emosi kita sudah di titik puncak dan sulit dikendalikan. Maka dari itu, latihan untuk peka terhadap sinyal-sinyal awal ini sangatlah krusial. Kita bisa mulai dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk cek suhu mental kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan sekarang? Apakah saya merasa tenang atau ada sedikit ketegangan? Ada pikiran apa yang sedang lewat di kepala saya? Latihan sederhana ini akan meningkatkan kesadaran kita seiring waktu. Setelah kita sadar, langkah kedua adalah mengidentifikasi pemicu. Kita perlu tahu apa saja yang bisa membuat suhu mental kita naik atau turun. Buat daftar mental atau bahkan di catatan, pemicu apa saja yang paling sering mempengaruhi kita. Apakah itu email dari bos yang meminta revisi di menit-menit terakhir, komentar nyinyir dari teman di media sosial, atau mungkin cuma hal sepele seperti lupa menaruh kunci motor. Dengan tahu pemicunya, kita bisa bersiap-siap. Ini seperti kita tahu bahwa cuaca akan panas terik, jadi kita bisa sedia payung atau pakai topi. Kita nggak bisa mengontrol pemicu-pemicu itu secara sempurna, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Mengetahui pemicu ini membantu kita untuk tidak kaget dan langsung reaktif. Sebaliknya, kita bisa mengambil jeda sejenak untuk memprosesnya. Nah, inilah langkah ketiga yang paling inti, yaitu penyesuaian suhu. Setelah kita sadar ada sinyal dan tahu pemicunya, kita bisa mengambil tindakan untuk menyesuaikan suhu emosi. Tindakan ini nggak harus sesuatu yang dramatis. Justru yang paling efektif adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan saat itu juga. Misalnya, jika kita merasa emosi mulai naik karena macet, kita bisa coba putar musik favorit, buka jendela untuk menghirup udara segar, atau sekedar tarik napas dalam-dalam. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Teknik pernapasan ini terdengar klise, tapi efeknya luar biasa dalam menenangkan sistem saraf kita. Itu adalah tombol pendingin instan. Sebaliknya, jika kita merasa sedih atau lesu, kita bisa melakukan tombol penghangat. Misalnya dengan menelpon teman yang bisa memberikan semangat, menonton video lucu, atau berjalan-jalan sebentar di luar ruangan untuk mendapatkan paparan sinar matahari. Intinya kita punya daftar tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan emosi ke suhu ideal kita. Daftarnya personal, sesuaikan dengan apa yang benar-benar bisa membuat kita merasa lebih baik.
Selain tindakan instan, teknik termostat emosi ini juga melibatkan kalibrasi jangka panjang. Ini adalah upaya kita untuk membangun fondasi mental yang kuat sehingga kita tidak terlalu rentan terhadap naik turunnya emosi. Fondasi ini bisa dibangun melalui berbagai cara, misalnya dengan menjaga pola tidur yang cukup dan teratur. Kurang tidur adalah salah satu pemicu terbesar ketidakstabilan emosi. Lalu ada juga olahraga teratur. Olahraga bukan cuma bagus buat fisik, tapi juga buat mental, karena bisa melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati. Jangan lupakan juga pentingnya pola makan yang sehat. Apa yang kita makan mempengaruhi energi dan juga keseimbangan kimia di otak kita. Selain itu, praktik mindfulness atau meditasi secara teratur juga sangat membantu. Meditasi melatih kita untuk lebih sadar akan pikiran dan perasaan tanpa menghakiminya, yang merupakan esensi dari termostat emosi itu sendiri. Dengan membangun fondasi ini, suhu ideal emosi kita akan menjadi lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal sepele. Lalu, bagaimana kalau kita gagal? Seringkali kita merasa kesal pada diri sendiri karena tidak bisa mengendalikan emosi. Misalnya, kita sudah tahu mau marah, tapi tetap saja meledak. Ini wajar dan sering terjadi. Teknik termostat emosi bukan tentang menjadi robot tanpa emosi, tapi menjadi manusia yang sadar dan responsif, bukan reaktif. Tujuan kita bukan untuk menekan atau menghilangkan emosi, tapi untuk mengelola dan memahaminya. Ketika kita gagal dan meledak, anggap saja itu sebagai kesempatan belajar. Setelah emosi reda, kita bisa merenung dan bertanya, kenapa tadi aku bisa sampai meledak? Apa sinyal yang terlewat? Apa yang bisa aku lakukan berbeda di lain waktu? Proses refleksi ini justru yang paling penting. Dengan begitu, kita bisa mengkalibrasi termostat kita menjadi lebih akurat seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, teknik termostat emosi ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Kita nggak akan pernah jadi ahli yang bisa mengontrol emosi 100% setiap saat. Itu mustahil. Tapi, kita bisa menjadi lebih terampil dalam mengelola diri sendiri. Kita akan jadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal emosi, lebih bijak dalam merespons pemicu, dan lebih cepat kembali ke kondisi seimbang saat emosi kita naik atau turun. Kita akan menyadari bahwa emosi itu seperti cuaca. Kita nggak bisa mengontrol apakah hari ini akan hujan atau cerah, tapi kita bisa memutuskan apakah kita akan sedia payung atau justru kesal sepanjang hari karena kehujanan. Dengan termostat emosi yang terpasang dengan baik, kita akan lebih siap menghadapi segala kondisi cuaca mental dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan damai. Jadi, mulailah dengan langkah kecil, sadari, identifikasi, dan sesuaikan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyetel suhu mental kita menjadi lebih baik.